Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang metabolisme energi yang beranggotakan Erika Fatima Azahra, Hairunisa Nabilah Febrian, Azkana Zala Zarfan, Muhammad Rafi, dan Muhammad Al-Farizi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Nasrusiba dengan NPM 24202 dari kelas D Farmasi 2024. Baik, izinkan di sini saya untuk menjelaskan tentang pendahuluan anabolisme dan katabolisme. Nah, apa sih anabolisme dan katabolisme ini? Nah, di slide yang pertama ini kita membahas tentang metabolisme. Nah, pertama-tama sebelum masuk ke anabolisme dan katabolisme, tentunya kita akan membahas metabolisme dulu. Nah, teman-teman, metabolisme ini dapat dipahami sebagai seluruh proses yang dimana berlangsungnya reaksi kimia di dalam tubuh. Proses ini memungkinkan sel untuk tetap bertahan hidup, mulai dari menghasilkan energi, membentuk komponen sel, hingga memperbaiki jaringan sel yang rusak. Nah, tanpa metabolisme, sel tidak akan mampu menjalankan fungsi sehingga kehidupan tidak akan berlangsung. Jadi, secara umum itu metabolisme mencakup dua, yaitu dua mekanisme utama yang saling berkaitan. Yang kedua, proses pemecahan dan proses penyusunan senyawa di dalam tubuh. Lalu di slide yang kedua ini menunjukkan dua jenis utama metabolisme, yaitu ada anabolisme dan katabolisme. Nah, yang pertama, anabolisme ini merupakan proses pembentukan molekul yang lebih besar dari molekul-molekul sederhana, misalnya pembentukan protein dan asam amino. Nah, di proses ini membutuhkan energi, tetapi sebaliknya ketika katabolisme, yaitu proses penguraian molekul kompleks menjadi molekul lebih sederhana, seperti pemecahan glukosa yang bertujuan untuk menghasilkan energi. Kedua proses ini tidak berdiri sendiri yang tadi saya sebutkan, tetapi saling melengkapi untuk menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Nah, lalu selanjutnya, teman-teman, katabolisme ini dapat diartikan sebagai reaksi pemecahan senyawa kompleks yang disertai dengan pelepasan energi. Nah, energi yang dihasilkan kemudian bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita untuk berbagai aktivitas. Nah, sementara anabolisme adalah reaksi kebalikan dari katabolisme, yang mana proses penyusunan molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Proses ini memerlukan energi karena tubuh harus mengeluarkan tenaga untuk membangun struktur baru, teman-teman. Lalu dengan adanya keseimbangan antara kedua proses ini, tubuh dapat berfungsi secara optimal. Lalu yang terakhir, nah, kita beranjak ke peran ATP di dalam metabolisme. Nah, ATP ini energi yang dihasilkan dari proses katabolisme, tetapi tidak digunakan secara langsung. Nah, disimpan terlebih dahulu dalam membentuk ATP atau adenosin trifosfat. ATP ini berperan sangat penting sebagai energi utama di dalam sel. Nah, di saat ketika sel membutuhkan energi, ATP tadi akan dipecah untuk melepaskan energi tersebut. Nah, yang dimana energi dari ATP inilah yang kemudian digunakan dalam berbagai aktivitas biologis seperti kontraksi otot, sintesis senyawa, transport zat, dan proses metabolisme lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Fatimah Azahra dengan NPM 24102. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme karbohidrat. Nah, karbohidrat itu merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia, terutama bagi otak dan juga sel darah merah. Hasil pencernaan karbohidrat ini berbentuk glukosa, di mana glukosa ini akan dimetabolisme di dalam sel
sehingga menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Lalu, garis besar siklus metabolisme karbohidrat itu ada tiga, yaitu pertama siklus glikolisis, siklus Krebs, dan juga transfer elektron. Nah, yang kedua itu adalah jalur glikolisis. Ini adalah jalur glikolisis secara keseluruhan. Jalur glikolisis juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, energi investment phase dan juga energi payoff phase. Nah, yang pertama saya jelaskan dulu mengenai energi investment phase itu. Nah, saya zoom. Pada glukosa, ini akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Nah, enzim heksokinase itu akan mentransfer glucose fosfat dari ATP sehingga mengubah menjadi glukosa 6-fosfat. Lalu, dari glukosa 6-fosfat itu akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukoisomerase. Nah, selanjutnya, dalam tahap ketiga, itu adalah fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 biofosfat dengan bantuan enzim fosfofruktokinase, di mana fosfofruktokinase ini tuh akan mentransfer glucose fosfat dari ATP. Nah, pada tahap 1 dan juga tahap 3 ini membutuhkan energi atau ATP. Lalu selanjutnya, pada energi payoff phase, energi payoff phase itu adalah menghasilkan dua buah ATP. Kalau misalnya energi investment phase itu dia membutuhkan dua ATP atau memakai dua ATP. Nah, dari fruktosa 1,6 biofosfat ini tuh, dia memiliki enzim aldolase yang akan memecah molekul fruktosa 1,6 biofosfat itu menjadi dua buah pula dengan karbon 3 yang berbeda. Yang pertama tuh ada gliserin 3 fosfat atau bisa kita sebut dengan DHAP, lalu juga dengan glyceraldehid 3 fosfat atau G3P, di mana DHAP ini juga dan G3P ini tuh terjadi konversi di mana reaksi itu tidak mencapai titik keseimbangan. Maka dari itu, G3P atau glyceraldehid 3 fosfat itu akan digunakan untuk langkah berikutnya. Nah, selanjutnya G3P ini yang digunakan untuk tahap selanjutnya akan diubah menjadi 1,3 biosfat gliserat sebanyak 2 buah dengan bantuan enzim triose fosfat dehidrogenase, di mana akan terjadi dua reaksi. G3P ini tuh akan dioksidasi melalui transfer elektron ke NADP+ sehingga membentuk dua ATP, 2 NADH. Lalu, reaksi yang kedua itu, dengan menggunakan energi di reaksi ini, dua fosfat itu akan terikat pada substrat sehingga ikut berperan dalam pembentukan 1,3 biofosfat gliserat. 1,3 biofosfat gliserat ini tuh akan diubah menjadi 3 fosfat gliserat dengan bantuan enzim fosfogliserokinase, di mana pada tahap ini tuh 2 fosfat itu akan ditransfer ke 2 ATP sehingga menghasilkan 2 ATP dari 2 ADP menjadi 2 ATP. Lalu selanjutnya dari 3 fosfat gliserat ini tuh akan diubah menjadi 2 fosfat gliserat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Nah, selanjutnya dari 2 fosfogliserat itu akan diubah menjadi fosfoenolpiruvat atau bisa kita sebut dengan PEP dengan enzim enolase, di mana pada tahap ini tuh akan menghasilkan 2 molekul H2O. Lalu selanjutnya PEP ini fosfoenolpiruvat itu akan diubah menjadi piruvat dengan bantuan enzim piruvat kinase, di mana pada tahap ini tuh terjadi pembentukan ATP dari ADP itu sebanyak 2 buah. Nah, makanya pada tahap 6 sampai tahap 10 itu disebut dengan energi payoff phase. Payoff phase karena menghasilkan 4 buah ATP. Nah, selanjutnya
Pada tahap ini tuh menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan juga 2 pirufat. Nah, 2 pirufat ini tuh dia menghasilkan siklus Krebs, asam laktat itu dari alkohol atau ragi atau fermentasi, dan juga sintesis glukosa itu yang akan mensintesis glukosa melalui gluconeogenesis. Nah, pada siklus kedua yaitu siklus Krebs atau kita bisa sebut dengan siklus asam sitrat. Nah, pada molekul pirufat 3 karbon dari proses sebelumnya, yaitu proses glikolisis, akan bergerak dari sitoplasma menuju matriks mitokondria untuk diubah menjadi molekul asetil koenzim A dengan 2 karbon yang bisa kita sebut dengan dekarboksilasi oksidatif. Nah, pada siklus Krebsnya itu dimulai dengan penggabungan asetil koenzim A dan juga oksalat asetat oleh sintase sitrat yang akan membentuk molekul sitrat 6 karbon. Lalu, asetil koenzim A ini akan dilepaskan sehingga dapat bergabung dengan molekul pirufat yang lain sehingga dapat memulai siklusnya kembali. Lalu pada siklus terakhir dalam metabolisme karbohidrat itu adalah rantai transport elektron. Rantai transport elektron ini terdiri dari rangkaian 4 kompleks enzim, kompleks 1-4, dan juga 2 koenzim, ubiquinon dan juga sitokrom C, yang berperan sebagai pembawa elektron dan juga pompa proton untuk mentransfer ion H+ ke ruang antara mitokondria yang ada di dalam dan juga yang ada di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairunisa Nabila Febrian dengan NPM 160324178. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid dalam metabolisme energi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid. Lipid merupakan sumber dan cadangan energi terbesar dalam tubuh. Dibanding karbohidrat dan protein, lipid menghasilkan energi paling tinggi, yaitu sekitar 9 kal per gram. Lipid disimpan terutama dalam bentuk trigliserida di jaringan adiposa. Saat tubuh membutuhkan energi, terutama pada kondisi puasa, olahraga, atau asupan karbohidrat rendah, lipid akan dimobilisasi sebagai sumber energi utama. Selanjutnya adalah proses lipolisis. Lipolisis adalah proses pemecahan trigliserida menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Ilustrasi diagram proses lipolisis ini terjadi dalam sel lemak yang disebabkan oleh epinefrin tinggi dan kadar insulin rendah dalam darah. Epinefrin berkaitan dengan reseptor beta adrenergik di dinding sel adiposit yang menyebabkan CAMP dihasilkan di dalam sel. KAM ini mengaktifkan protein kinase yang memfosforilasi, mengaktifkan lipase sensitif hormon dan sel lemak. Lipase ini membelah asam lemak bebas dari ikatannya dengan gliserol dalam lemak yang disimpan dalam tetesan lemak adiposit. Asam lemak bebas dan gliserol kemudian dilepaskan ke dalam darah. Selanjutnya adalah proses beta oksidasi. Proses oksidasi asam lemak dinamakan oksidasi beta dan menghasilkan asetil-CoA. Selama proses ini, sebuah molekul asil-CoA yang 2 karbon lebih pendek dari itu pada awal proses terbentuk. Asetil-CoA, air, dan 5 molekul ATP adalah produk lain dari setiap peristiwa beta oksidatif, sampai seluruh molekul asil-CoA telah direduksi menjadi seperangkat molekul asetil-CoA. Selanjutnya adalah proses ketogenesis. Ketogenesis merupakan proses pembentukan badan keton yang berperan sebagai sumber energi alternatif ketika ketersediaan glukosa dalam tubuh menurun. Proses ini terjadi di mitokondria sel hati atau hepatosit, terutama pada kondisi puasa, olahraga berat, diet rendah, atau diabetes tidak terkontrol. Pada keadaan ini, asam lemak hasil lipolisis dioksidasi melalui beta oksidasi, sehingga menghasilkan asetil-CoA dalam jumlah yang besar. Karena oksaloasetat lebih banyak digunakan untuk gluconeogenesis, siklus asam sitrat menjadi terbatas dan asetil-CoA tidak dapat seluruhnya masuk ke siklus tersebut.
Asetil-CoA yang menumpuk kemudian dialihkan ke jalur ketogenesis. Dua molekul asetil-CoA berkondensasi membentuk asetoasetil-CoA yang selanjutnya diubah menjadi HMG-CoA dan dipecah menjadi asetoasetat. Asetoasetat dapat direduksi menjadi beta hidroksibutirat atau mengalami dekarboksilasi menjadi aseton. Badan keton utama yaitu asetoasetat dan beta hidroksibutirat dilepaskan ke dalam aliran darah dan digunakan oleh jaringan perifer seperti otot dan otak sebagai sumber energi melalui proses ketolisis untuk menghasilkan ATP. Baik, perkenalkan saya Azka Nazla Zarpan dengan NPM 10060324187. Nah, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah rekan saya bahas tentang metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan sekarang tentang metabolisme protein. Nah, ketiga metabolisme ini tuh sangat berkaitan dengan metabolisme energi. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, kita tuh harus tahu bahwa protein itu berbeda dengan karbohidrat dan lemak. Kalau karbohidrat bisa disimpan sebagai glikogen di hati dan di otot, lemak disimpan sebagai trigliserol di jaringan adiposa. Nah, protein ini tidak bisa disimpan dalam bentuk cadangan di dalam tubuh. Jadi, kalau ada kelebihan asam amino, tubuh akan memecahnya untuk dijadikan energi atau diubah menjadi lemak. Nah, protein ini akan menjadi sumber energi utama dalam kondisi tertentu. Misalnya saat diabetes mellitus, saat kelaparan atau puasa, dan saat diet yang rendah karbohidrat. Pada kondisi ini, tubuh akan memecah protein, terutama protein otot, untuk dijadikan energi, seperti itu. Lalu selanjutnya kita bisa lihat grafik ini. Nah, ini tuh merupakan grafik katabolisme asam amino. Sekarang kita lihat bagaimana protein ini diubah menjadi energi. Dapat dilihat, protein dari makanan dipecah menjadi asam amino oleh enzim pencernaan di sistem pencernaan kita. Katabolisme asam amino ini terjadi dalam 3 tahap yang besar. Tahap pertama, penghilangan gugus amino. Nah, di sini gugus amino dilepaskan dari asam amino. Nah, sehingga yang tersisa ini adalah kerangka karbon. Kerangka karbon ini, pada tahap kedua, kerangka karbon ini kemudian diubah menjadi senyawa-senyawa antara. Bisa senyawa piruvat, asetil CoA, dan senyawa antara lain di siklus asam sitrat. Senyawa piruvat ini akan masuk jalur glikolisis, sedangkan senyawa asetil CoA ini akan masuk ke siklus Krebs. Lalu tahap ketiga, senyawa-senyawa ini akan dioksidasi menjadi CO2 dan H2O yang paling penting. Nah, yang paling penting itu akan menghasilkan ATP sebagai energi. Jadi, intinya protein bisa dijadikan sumber energi alternatif ketika karbohidrat tidak tersedia. Nah, tadi kita sudah lihat tahap pertama yaitu penghilangan gugus amino atau yang disebut deaminasi. Pada proses deaminasi ini sebenarnya terjadi 2 tahap. Yang pertama, transaminasi atau pengumpulan gugus amino, dan yang kedua, deaminasi oksidatif atau pelepasan gugus amino. Nah, yang pertama, transaminasi. Transaminasi artinya transfer atau pemindahan gugus amino. Nah, dapat kita lihat di sebelah kiri ini merupakan asam amino pertama yang mempunyai gugus amino dan asam alfa keto yang mempunyai gugus keton. Nah, yang terjadi di sini adalah pertukaran. Gugus amino dari asam amino dipindahkan ke asam alfa keto dan sebaliknya, gugus keton dipindahkan ke asam amino. Nah, sisi yang sebelah kanan ini merupakan hasilnya. Yang ini asam alfa keto baru yang berasal dari asam amino yang pertama. Ini merupakan kerangka karbonnya. Lalu yang sebelah sini asam amino baru yang sekarang membawa gugus amino. Reaksi ini dikatalis oleh enzim yang disebut transaminase atau aminotransferase. Tujuan dari transaminasi ini adalah untuk mengumpulkan semua gugus amino dari berbagai macam asam amino ke dalam satu jenis asam amino, yaitu glutamat. Nah, lalu yang bawahnya ada
contoh transaminasi pada alanin. Nah, ini merupakan alanin, asam amino yang punya gugus amino atau NH3+. Nah, alanin ini akan bereaksi dengan alpha ketoglutarat yang merupakan asam alpha keto. Nah, di sini terjadi pertukaran gugus amino dan gugus keton yang menghasilkan piruvat. Nah, piruvat ini adalah kerangka karbon dari alanin. Piruvat ini nantinya bisa masuk ke jalur glikolisis untuk menghasilkan energi. Dan yang kedua menghasilkan glutamat. Glutamat ini sekarang membawa gugus amino yang tadinya dari alanin. Jadi, semua asam amino yang ada di tubuh, gugus aminonya akan dikumpulkan menjadi glutamat melalui proses transaminasi ini. Kenapa dikumpulkan di glutamat? Karena di tahap selanjutnya, yaitu di tahap deaminasi oksidatif, yang akan diproses adalah glutamat yang ini. Lalu selanjutnya, deaminasi oksidatif. Jadi, setelah semua gugus amino dikumpulkan di glutamat, tahap selanjutnya adalah deaminasi oksidatif. Deaminasi oksidatif ini terjadi di hati, tepatnya di sel-sel hati yang disebut hepatosit. Di sini, gugus amino akan dilepaskan dari glutamat dan menghasilkan ion amonium atau NH4+. NH4+ itu sangat toksik untuk tubuh, terutama untuk otak. Jadi, sekarang kita lihat reaksinya. Nah, yang sebelah kiri ini merupakan glutamat, asam amino yang sudah mengumpulkan semua gugus amino dari asam amino yang lain tadi. Lihat di sini ada gugus amino atau NH3+ yang terikat pada karbon. Untuk reaksi ini, kita membutuhkan NAD+ sebagai kofaktor dan air. Reaksi ini dikatalis oleh enzim glutamat dehidrogenase, sehingga yang terjadi adalah ikatan CH dan CNH3+ dipecah dan diubah menjadi ikatan C rangkap O yang menghasilkan alpha ketoglutarat. Nah, ini tuh merupakan kerangka karbon dari glutamat. Alpha ketoglutarat ini mempunyai dua nasib, yaitu yang pertama bisa masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi, atau bisa dipakai lagi untuk proses transaminasi berikutnya atau daur ulang. Nah, yang kedua, ion amonium atau NH4+ ini tuh sangat berbahaya. NH4+ bersifat toksik terutama untuk sistem saraf dan otak. Nah, kalau kadar NH4+ tinggi di darah bisa menyebabkan kerusakan otak. Nah, kita juga di sini dapat NADH yang bisa dipakai untuk menghasilkan ATP di rantai transport elektron. Karena NH4+ ini berbahaya, tubuh harus segera mengubah menjadi senyawa yang aman. Caranya dengan melalui siklus urea. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu siklus urea. Tujuannya untuk mengubah NH4+ yang toksik tadi menjadi urea yang aman. Dalam satu siklus, 2 molekul NH4+ diubah menjadi 1 molekul urea. Siklus ini terjadi di hati, tepatnya di mitokondria dan sitosol. Setelah urea terbentuk, dia dibawa oleh darah ke ginjal lalu dibuang melalui urin. Nah, siklus urea. Oke, ini diagram siklus urea. Nah, siklus ini pertama-tama kita mulai dari NH4+ dan CO dan HCO3- dan juga ditambah 2 ATP sebagai energi. Nah, ketiga senyawa ini bereaksi membentuk karbamoil fosfat. Reaksi ini dikatalisi oleh enzim karbamoil fosfat sintase 1 dan terjadi di dalam mitokondria. Karbamoil fosfat ini kemudian bertemu dengan ornitil. Nah, ornitil ini adalah asam amino yang berperan sebagai pembawa atau carrier dalam siklus ini. Keduanya bereaksi membentuk sitrulin. Nah, sitrulin ini kemudian keluar dari mitokondria dan masuk ke sitosol atau cairan sel. Nah, kita masuk ke bagian sitosol.
Nah, di sitosol ini, citrulline bertemu dengan aspartat. Aspartat ini penting karena dia membawa gugus amino yang kedua. Perlu kita ingat, kita butuh 2 NH4+ untuk membentuk 1 urea. Jadi, aspartat ini menyumbangkan nitrogen yang kedua. Nah, di sini kita membutuhkan 1 ATP untuk reaksi ini yang menghasilkan arginosuksinat. Arginosuksinat ini kemudian dipecah menjadi 2. Yang pertama, pumarat. Pumarat ini keluar dari siklus dan masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Jadi, ada koneksi antara siklus urea dan siklus Krebs. Lalu yang kedua, arginin. Ini tetap di siklus urea. Lalu, arginin bereaksi dengan air atau H2O. Reaksi ini dikatalis oleh enzim arginase. Arginin dipecah menjadi 2. Yang pertama, urea. Nah, urea ini yang kita perlukan. Jadi, urea ini aman untuk tubuh. Ia tidak toksik seperti NH4+. Urea keluar dari siklus, dibawa oleh darah ke ginjal dan dibuang lewat urin. Makanya kalau kita tes urin, salah satu yang diukur adalah kadar ureanya. Lalu yang kedua, ornitin. Ornitin ini tidak dibuang tetapi kembali lagi ke mitokondria. Ornitin ini masuk lagi ke mitokondria dan ketemu dengan karboil fosfat dan siklusnya berulang lagi. Jadi, ornitin ini fungsinya seperti carrier atau pembawa yang terus berputar dalam siklus urea. Oke, dapat kita simpulkan ada 3 hal penting yang harus kita ingat. Yang pertama, protein adalah sumber energi alternatif ketika karbohidrat tidak tersedia. Berbeda dengan karbohidrat dan lemak, protein tidak disimpan di dalam tubuh. Lalu yang kedua, proses deaminasi terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, transaminasi, yaitu mengumpulkan gugus amino. Yang kedua, deaminasi oksidatif, yaitu memisahkan gugus amino. Jadi, NH4 yang toksik. Nah, yang ketiga, siklus urea adalah mekanisme detoksifikasi NH4+ menjadi urea yang aman. Ini terjadi di hati dan urea dibuang lewat ginjal. Ketiga, proses ini saling berkaitan dan menunjukkan bagaimana tubuh kita efisien dalam menggunakan protein sebagai energi sambil menjaga keamanan dari limbah yang toksik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi dengan NPM 1006063242005. Di sini saya akan menjelaskan tentang regulasi dan kondisi metabolik hormon. Yang pertama ada hormon utama regulator metabolisme. Yang pertama ada insulin atau hormon anabolik, dilepas saat kadar glukosa darah tinggi atau setelah makan, berfungsi menstimulasi penyimpanan energi glikogen dan lemak. Yang kedua ada glukagon atau hormon katabolik, dilepas saat glukosa darah rendah atau sedang puasa, berfungsi memecah cadangan energi menjadi glukosa darah. Yang ketiga ada epinefrin atau hormon stres, mobilisasi energi cepat untuk respon fight or flight dan olahraga. Selanjutnya ada profil metabolisme berdasarkan kondisi. Yang pertama ada kondisi kenyang, didominasi oleh insulin, prosesnya glikolisis, glikogenogenesis, dan lipogenesis. Selanjutnya ada kondisi sedang puasa, didominasi oleh glukagon, prosesnya ada glikogenolisis, gluconeogenesis, dan ketogenesis. Yang ketiga ada olahraga, didominasi oleh epinefrin, peningkatan pengambilan glukosa oleh otot melalui transkolasi GLUT4 secara mandiri. Terus selanjutnya ada patofisiologi diabetes mellitus. Definisinya kegagalan homeostasis glukosa. Ada patofisiologi ada 2, yang tipe 1 kerusakan sel beta pankreas menjadi insulin tidak diproduksi. Terus ada tipe 2, resistensi reseptor insulin menjadi sel tidak mampu merespon sinyal insulin. Terus dampaknya hiperglikemia, gula darah tinggi, terus ada glukosuria dan risiko
risiko ketoasidosis. Selanjutnya ada relevan farmasi, intervensi farmakologi pada jalur metabolik. Yang pertama ada metformin, itu menekan produksi glukosa di hati. Yang kedua ada sulfonylurea, yaitu merangsang sekresi insulin dari sel beta pankreas. Yang ketiga ada inhibitor alfa glukosidase, yaitu menghambat pemecahan karbohidrat di usus. Terus yang terakhir ada insulin eksogen, yaitu terapi pengganti hormon untuk menjaga level glukosa basal dan fosforandial. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.